Saya Francisco Cado dari kelas A2 Keperawatan dengan NIM 2214201058. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi keperawatan dengan dosen pengampu apoteker Merdi Kansil, sarjana farmasi magister keperawatan. Kolesterol adalah lemak darah yang terdapat di aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Namun apabila kadar kolesterol dalam darah berlebihan, maka bisa mengakibatkan penyakit, termasuk penyakit jantung, koroner, dan stroke. Kolesterol yang normal harus berada di bawah 200 mg per desiliter. Apabila di atas 240 mg per desiliter, maka sangat berisiko tinggi terkena penyakit seperti serangan jantung atau stroke. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol, dalam bahasa Inggris waxy steroid, yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol merupakan sejenis lipid yang merupakan molekul lemak atau yang menyerupainya. Fungsi kolesterol yang pertama membantu pembuatan hormon, membentuk pembentukan vitamin D, membantu penyerapan lemak, membentuk dinding sel, membantu penyerapan kalsium, dan yang terakhir membantu membangun kekebalan tubuh. Jenis-jenis kolesterol yang pertama, kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Kolesterol jahat adalah lemak yang jahat karena bisa menimbun pada dinding dalam dari pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil yang menyuplai makanan ke jantung dan otak. Timbunan lemak itu semakin lama semakin tebal dan keras, yang dinamakan arteriosklerosis, dan akhirnya menyumbat aliran darah. Kolesterol LDL yang optimal adalah apabila kadarnya di dalam darah di bawah 100 mg per desiliter. Yang kedua, kolesterol baik atau high density lipoprotein. Kolesterol HDL disebut lemak yang baik karena bisa membersihkan dan mengangkut timbunan lemak dari dinding pembuluh darah ke hati. Kolesterol HDL yang ideal harus lebih dari 40 mg per desiliter untuk laki-laki atau di atas 50 mg per desiliter untuk perempuan. Berikut penyebab kolesterol. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Salah satunya adalah gaya hidup dan ini beberapa contohnya. Berikut penyebab kolesterol. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Salah satunya adalah gaya hidup, dan ini beberapa contohnya. Yang pertama, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kedua, keengganan untuk berolahraga atau kurang melakukan aktivitas. Yang ketiga, kebiasaan terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras. Patofisiologi. Kolesterol tinggi merupakan tingginya fraksi lemak darah, yaitu berupa peningkatan kadar kolesterol total, peningkatan kadar LDL kolesterol, dan penurunan kadar HDL kolesterol. Kolesterol di metabolisme di hati. Jika kadar kolesterol berlebihan, maka dapat mengganggu proses metabolisme sehingga kolesterol tersebut menumpuk di hati. Etiologi. Makanan dapat mempengaruhi kolesterol darah. Ketika ada lebih banyak kolesterol daripada yang dapat diproses secara alami oleh tubuh, kolesterol dapat menumpuk di dinding bagian dalam pembuluh darah dan mempersempitnya, karena digunakan untuk membuat kolesterol. Makan terlalu banyak lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol darah secara signifikan. Daging merah berlemak dan produk susu merupakan sumber utama kolesterol dan makan lemak jenuh. Selain itu, lemak jenuh yang digunakan atau digoreng dan diasap, dikalengkan atau disimpan, serta telur-telur dan keju ketek atau sering ditemukan dalam makanan siap saji mengandung kolesterol yang teroksidasi dalam jumlah besar dan meningkatkan kolesterol darah. Pada permulaan mungkin belum ada terlihat gejala. Apabila berlangsung lama bisa ditemukan antara lain yang pertama, pengendapan lemak pada tendon dan kulit atau yang disebut xanthoma. Yang kedua, hati dan limpa membesar yang dapat ditemukan pada pemeriksaan palpasi. Yang ketiga, nyeri perut yang berat akibat adanya radang pankreas atau pankreatitis akibat dari pengendapan trigliserida pada pankreas. Hal ini terjadi apabila kadar trigliserida lebih atau sebesar 800 mg per desiliter. Yang keempat, nyeri dada kiri pertanda mulai ada serangan jantung koroner karena lembaran-lembaran kolesterol menyumbat pembuluh darah jantung. Namun apabila kadar kolesterol yang dirasakan sudah masuk ke stadium cukup parah atau semakin tinggi kadar kolesterolnya, baru akan memperlihatkan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala, terutama sangat dirasakan pada bagian tengkuk dan kepala bagian belakang sekitar tulang leher bagian belakang. Yang kedua, masa pegal-pegal hingga bagian pundak. Yang ketiga, sering merasa cepat lelah dan capek. Yang keempat, sering terasa sakit. Yang kelima, kaki terkadang membengkak. Yang keenam, mudah mengantuk.
Ketujuh, merasakan vertigo atau migrain yang sering kambuh. Selanjutnya, penyebaran penyakit. Kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang sering disebut sebagai kolesterol jahat dapat menumpuk di dinding arteri yang rusak. LDL ini akan mengalami oksidasi dan membentuk plak aterosklerosis yang keras dan kaku. Plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, dan sel darah yang cairan jaringan. Seiring waktu, plak aterosklerosis dapat menjadi semakin besar dan menyempitkan pembuluh darah. Hal ini menghambat aliran darah yang normal dan mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan yang terhubung dengan pembuluh darah tersebut. Jika plak pecah, maka dapat menyebabkan pengumpalan darah yang bisa menyumbat pembuluh darah secara total. Kesembilan, pencegahan penyakit. Kolesterol tinggi dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup dan obat resep. Perubahan gaya hidup mempengaruhi kadar kolesterol meliputi pengendalian berat badan, olahraga, dan diet. Terapi farmakologis. Yang pertama, statin. Statin adalah kelompok obat yang paling umum digunakan untuk mengurangi kolesterol dalam darah. Mereka bekerja dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase yang terlibat dalam produksi kolesterol di hati. Contoh statin termasuk atorvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin. Yang kedua, ezetimibe. Ezetimibe adalah obat yang bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol di usus. Ini dapat membantu mengurangi kadar kolesterol LDL dalam darah. Yang ketiga, jenis obat lainnya. Ada juga obat-obatan lain yang dapat digunakan dalam pengelolaan kolesterol tinggi, seperti fibrat, asam nikotinat, dan inhibitor PCSK9. Yang ke-11, terapi non-farmakologis. Pengobatan non-farmakologis untuk pasien dengan kolesterol tinggi melibatkan perubahan gaya hidup yang sehat dan kebiasaan yang sehat. Meskipun obat-obatan seperti statin sering digunakan untuk mengelola kolesterol tinggi, pendekatan non-farmakologis juga penting dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol serta memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, makan pola makan yang sehat. Yang kedua, kurangi konsumsi lemak jenuh dan trans. Yang ketiga, kendalikan asupan kolesterol. Yang keempat, tingkatkan serat makanan. Yang kelima, lakukan aktivitas fisik teratur. Keenam, menjaga berat badan yang sehat. Ketujuh, hindari merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Yang kedelapan, kelola kolesterol dengan bijak. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah suatu universitas yang terletak di Kota Manado yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan 6 fakultas dan 8 program studi dan telah tersedia segala fasilitas yang siap menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado bersama UNPI.